Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraini Putri dengan NIM 1062000067 semester 8 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Yang saya hormati selaku dosen penguji materi Fakultas Ujian Komprehensif. Berikut adalah hasil ujian komprehensif saya. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 204 tentang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qurri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian surah Al-Imran ayat 97 tentang ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antaranya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amallah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu yang mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 43 tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzikkihim biha wasali alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian hadis tentang sholat membawa kenyamanan hati. Dari riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kum ya Bilal fa'arihna bis sholah." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Kemudian hadis tentang puasa. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka
telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis tentang ibadah haji. Man aradal hajja falyata aja fa innahu qad yamradul mahridu wa tadilu dolatu wa ridul hajja. Barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit atau kendaraannya hilang dan adanya suatu hajat yang menghalangi. Kemudian surah Az-Zariyah ayat 49 tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 20 tentang politik. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian surah An-Nur ayat 2 tentang pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kemudian surah Al-Qasas ayat 26 tentang sewa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira manistakartal waliyul amin. Wahai bapakku, ambillah ia untuk orang yang bekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan lagi dapat dipercaya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis tentang pernikahan. Man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Setiap yang telah menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian hadis tentang jual beli. At-tajiru sodukul aminu ma'an nabiyina was-sodiqina was-suhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi dan orang-orang jujur dan para suhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis tentang pidana. Mani tasato mu'minan biqatlin fahuwa qawadun bihi illa ayardo waliyul mi'tul. Siapa yang menganiaya seorang muslim dengan membunuhnya, maka berlaku baginya qisas, kecuali apabila wali korban memaafkannya. Baiklah, kemudian menjelaskan definisi syariah, fikih, dan hukum Islam beserta persamaan, perbedaan, dan hubungan atau kaitan di antara istilah-istilah tersebut. Yang pertama, definisi syariah. Syariah adalah nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia.
Kemudian definisi fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya tentang ibadah seperti sholat, toharoh, akikah, kurban, haji, yang mana ditujukan sebagai bentuk ketundukan dan dalam rasa mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Kemudian persamaan syariah fikih dan hukum Islam. Kemudian perbedaan syariah fikih dan hukum Islam. Syariah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah sumber ajaran Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap nas. Kemudian persamaan syariah fikih dan hukum Islam. Syariah dan fikih memiliki kesamaan, yaitu merupakan ajaran Islam yang dapat mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar. Hukum Islam dapat digunakan dalam pidana Islam dan dapat juga diterapkan dalam masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional. Kemudian hubungan antara syariah fikih dan hukum Islam adalah syariah adalah dasar dari yang diberikan Allah untuk setiap umat manusia, sedangkan fikih adalah merupakan produk dari ijtihad para ulama soleh. Baiklah, sekian dari penyampaian ujian komprehensif saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan dan dalam perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.